Nyenyak setelah tim nasional, tim Garuda kita bisa memenangkan pertandingan melawan Arab di GBK semalam dengan skor yang telak 2-0 tanpa balas. Clean sheet bagi gawang kita yang dikawal oleh Martin Pas. Luar biasa anak-anak bermain yang menjawab tantangan bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir yang sudah menantang mereka. Ayo, kalian bisa ya bermain, bangkit. Bang Jai juga memberikan instruksi, memberikan wejangan kepada teman-teman semua di kamar ganti sebelum masuk ke lapangan. Kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia, untuk keluarga kita yang menonton pertandingan melawan Arab Saudi. Semua bermain dengan baik, ya. Setiap pemain, pergantian pemain yang lakukan, semua juga bertarung demi Indonesia. Nah, menarik apa yang membuat kita itu bisa menghadang, kan sulit selama ini untuk mengalahkan Arab Saudi. Ya, berat, ya bahkan mungkin dalam 20 edisi terakhir kalau Arab bermain dengan tim-tim Asia Tenggara, tim-tim Asia Tenggara sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Ya, di antara semua itu kan ada mungkin 3 kali ya kita terakhir menghadapi Arab. Nah, kalau digabung semua itu hanya 1 kali kita kalah dan ada 2 kali imbang selanjutnya. Ya, tapi bermain di GBK semalam, ya bagaimana STY mampu untuk bisa mengubah ini yang selalu saya bilang ya sebelum pertandingan bahwa STY mestinya menambah pemain di tengah. Ya jangan dengan 3-4-3 lagi karena kurang bagi Ivar atau Tom untuk bertarung dengan Arab yang punya 4-1-4-1-nya, taktik yang skema mereka yang dikembangkan oleh pelatih mereka Herve Renard, karena mereka kan ini kuat. Ya Al-Sahafi ada di kiri, ya kemudian Al-Katani ada di kanan, Nasser Al-Dosari dan Muhammad Kanu. Ini kan 2 gelandang yang mengatur ritme permainan Arab. Belum lagi ada Faisal Al-Ghamdi, pemain muda mereka yang nomor punggung 16 itu yang kuat, yang selalu bertarung dengan Marcelino ya di tengah. Dan gara-gara pemain nomor 16 ini ya Al-Ghamdi itu yang bikin Marcelino bisa membuat gol. Tipuan tembakan coba dilakukan oleh Marcelino dan dia memutar balik ya Al-Ghamdi ini, dia pikir Marcelino sudah melepaskan tembakan pertama, tapi itu hanya satu sentakan Marcelino. Tapi ketika dia berbalik memutar badan baru Marcelino shoot ketika mendapat umpan dari Ragnar Oratmangun itu kan. Jadi yang membuat kita bisa mendapatkan angin setelah gol dari Marcelino itu. Nah, saya kembali dengan apa yang dibuat oleh STY ya. Bermain dengan 5 gelandang. Ini kuat. Menutup pergerakan dari Muhammad Kano dan juga Nasser Al-Dosari untuk bisa berkembang di sini. Karena kekuatan itu yang saya bilang ada di sini. Dengan 4 gelandang ditambah dengan Al-Ghamdi kan di tengah. Ya mereka hanya taruh Firas Albrikan di depan. Memang ada perubahan. Al-Sheri Ahmed di bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Ya, termasuk dengan Radif ya. Tetapi Ivar Jenner ya mungkin banyak yang tidak melihat. Marcelino oke, tampil bagus, apalagi 2 gol, pemain terbaik terpilih. Tapi coba teman-teman lihat permainan dari Ivar Jenner, Tom Hai di tengah. Itu sangat kuat buat kita. Dan berbeda sekali, Tom bermain walaupun ditarik keluar ya di babak kedua. Tapi dia bergerak dengan sangat bagus, dengan mobilitas yang sangat tinggi, determinasi pemain-pemain kita. Oke, Ivar yang tidak tergantikan, Ivar bermain dengan baik, menjaga kedalaman itu. Ketika ditekan, dia berada di depan Jai, di depan Rido, ya itu sangat baik. Dibantu dengan Justin, 3 back kita bermain sangat lugas di belakang, sangat disiplin bermain. Dan kita lihat ketika STY mampu untuk menempatkan 5 karena mendorong Sandi di kanan dan mendorong juga Verdong untuk bersama-sama mendampingi Marcelino, kemudian Ivar dan Tom membiarkan Ragnar dan Rafael ada di depan. Ini efektif sekali. Transisi permainan kita itu jalan, membuild up serangan kita itu bagus. Ketika ditekan, transisi dari menyerang ke bertahan dengan berjalan dengan baik. Begitu juga ketika kita melakukan counter dengan cepat dan perubahan transisi dari bertahan ke menyerang. Nah, 2 hal yang penting juga selain Ivar dan Tom bersama Marcelino itu lebih ke depan ya untuk bisa membantu Ragnar dan Rafael sehingga dia sebagai gelandang lebih menyerang. Ivar dan Tom yang lebih masuk ke dalam. Ini untuk mengontrol Muhammad Kanu dan Nasser Al-Dosari berjalan dengan baik. Nah, tugas Marcelino itu menekan ya Faisal Al-Ghamdi, ini pemain muda, mereka yang sangat mobilitas tinggi, itu terus ya dibayangin oleh Marcelino sehingga dia tidak banyak untuk bisa membantu serangan karena bola banyak dari dia. Kita bisa melihat kan bagaimana cara peran nomor 16. Kalau teman-teman lihat lagi, mutar lagi rekaman, dia selalu berperan yang sangat penting. Nah, selalu Marcelino coba untuk bisa mendekati dia, mengganggu terus pergerakan dia. Oke, bagaimana dengan Sandi? Sandi menjalankan tugas bersama dengan Verdong bagus di 2 flank.
Arab juga sangat kuat di sisi ini. Mereka coba dengan Al-Qahtani dari sisi kanan mereka, tetapi dia berbenturan dengan Verdong. Verdong bermain oke juga. Jadi itu semua starting 11 ini tampil bagus. Verdong yang menjaga Al-Qahtani, sehingga Al-Qahtani itu kurang. Makanya mereka itu boleh banyak menembak, tetapi on target mereka di bawah kita. Karena kita kuat di dalam bertahan disiplin dalam menjaga lawan dan menjaga daerah. Verdong menjalankan tugas dengan baik, Al-Qahtani sulit untuk bisa masuk lebih dalam, begitu juga dengan Sandy Walsh. Walaupun akhirnya ditarik keluar, tapi Sandy fungsi dia bagus. Al-Sahafi yang biasa cepat dari sisi kiri, itu selalu mampu dihadang oleh Sandy Walsh yang tampil sangat baik. Ya, ini yang memudahkan bagi 3 back kita yang sejajar bermain di belakang itu enak untuk mengontrol Faris Albrikan, ya, striker dari Arab Saudi untuk bisa masuk. Walaupun babak kedua kita tahu Al-Sheri juga masuk, Moradik masuk, mereka sulit karena Kano dan Aldosari itu dikunci oleh Jenner dan Tom Haye, membuat permainan dari Arab itu sulit untuk bisa berkembang, bola-bola pasok sampai ke depan karena terhenti di sini. Ya, membiarkan mereka bisa menguasai bola sampai di atas 70%, silakan. Kita hanya 23%. Tetapi kan ini tidak menjamin sebuah tim penguasaan bola yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Sehingga pelatih mereka Revenant memuji cara bermain Indonesia karena kita lebih efisien bermain dan lebih efektif di dalam memanfaatkan setiap peluang menjadikan gol. Kalau gol-gol itu babak pertama itu berjalan dengan baik, sebelum ada 2 gol Marcelino sudah dapat peluang di babak pertama di awal-awal kena tiang. Ya, hampir Marcelino membuat hat-trick dalam pertandingan ini dan dia membayar tuntas kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong ketika membuat kejutan. Ya, Sintayong memasukkan nama dia. Wah, ini tentunya banyak orang yang bisa melihat ini ada apa ini. Tapi Sintayong tahu bahwa Marcelino adalah orang yang tepat untuk bisa membackup Ragnar dan Rafael ketika kita melancarkan serangan ya dalam masa transisi permainan. Dia akan sangat cepat. Ya, dengan kecepatan dia masih muda dan itu kan yang terjadi bahwa selalu dia muncul di saat pemain-pemain belakang Al-Bulahi dan kawan-kawan ya Tambakti yang bermain di belakang ya Abdul Kamid itu bermain dengan sangat baik untuk mengontrol Ragnar dan Rafael. Yang muncul coming from behind ini adalah Marcelino dan itu berjalan dengan baik. Nah, kalau saya bicara kembali dengan Verdong yang kenapa tampil bagus, lihat aja gol kedua dari Marcelino. Karena itu upaya yang kuat sekali dari Verdong. Dia bek kiri tapi dia ada di kanan. Ya, luar biasa ini anak ini dari pemain dari Nijmegen. Dan dia yang berusaha bekerja keras untuk menusuk ke kotak penalti, kemudian memberikan assist penting terhadap Marcelino yang dengan tenang untuk bisa mencetak gol ke Ahmed Al-Ghazar, penjaga gawang dari Arab Saudi. Jadi saya pikir starting 11 yang dimainkan oleh STY ini adalah kejutan yang dia berikan terutama dengan memainkan Marcelino dalam menjalankan peran penting sebagai seorang gelandang serang. Nah, kita tidak punya pemain berikut melawan Australia tanggal 20 Maret 2025 karena Yassin Habnel kena 2 kartu kuning dan merah. Sebenarnya juga tanpa kena kartu merah Yassin nggak akan bermain satu pertandingan melawan Australia karena dia sudah dapat kartu kuning ya yang sebelum pertandingan ini. Ya, kalau tidak salah lawan Australia mungkin ya. Dan waktu tadi Jakarta dan akhirnya dia dapat kartu kuning kemarin kan. Sudah 2 kali dia tidak bisa bermain tapi dengan kartu merah ya 2 kali kartu kuning itu dia juga akan absen dalam pertandingan menghadapi Australia. Itu sama aja kalau tidak dapat kartu merah dia tetap tidak akan bermain. Satu lagi, Ragnar memang tidak bisa bermain karena ada 2 kartu kuning sudah Ragnar dapatkan di putaran ketiga ini. Sehingga ini juga akan menjadi pemikiran khusus bagi STY untuk bisa melihat komposisi terbaik ya. Tapi kita kan sudah punya Romania akan datang. Jadi itu akan sangat tertutup. Nah, kita kembali dengan permainan Arab Saudi dan kita. Lihat saja teman-teman, ya. Kita 13 kali tembakan, 6 on target. Lebih banyak on target dibandingkan Arab. Nah, 2 menghasilkan gol. Kan ini lebih efektif dan lebih bagus dibandingkan dengan mereka 23 tembakan, banyak, tapi cuma 3 on target. Tidak ada gol buat mereka. Jadi memang kita lebih baik di dalam hal memanfaatkan setiap peluang. Kalau lihat dari operan bola juga, kita kan mereka 500 lebih, mungkin kita hanya 200 sekian. Tetapi tidak mengapa. Karena kita menjaga permainan dengan sangat bagus untuk tidak membuat mereka itu banyak ruang untuk masuk ke kotak penalti kita. Jadi sekali lagi memang selamat. Semoga STY mempertahankan the winning team ini tidak mengubah-ubah lagi ketika tampil di Australia. Karena ini saya pikir adalah the winning team atau tim terbaik yang dia dapatkan. Jadi sudah punya bayangan kuat ya bahwa 11 pemain ini adalah pemain yang harus dipertahankan lagi oleh STY ke depan ya ketika kita akan memburu
4 pertandingan itu, 2 di kandang, Bahrain dan Cina, dan kita harus ambil di GBK, sehingga kita punya peluang asa untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, bahkan dalam persaingan untuk bisa di grup C semakin rame, karena kita 1 poin di belakang Australia. Jadi sekali lagi selamat buat tim Garuda kita yang sudah membuat sejarah kemenangan pertama kita di GBK di putaran ketiga ini di grup C, sehingga menghidupkan lagi asa kita dalam persaingan menuju ke Piala Dunia 2026.